Maka tubuh ini ada, itu bentuk rahmatan dari Rasulullah SAW. Iya, iya. Oleh karena itu, kitab yang akan kita baca nanti malam, Sidi Mahmud Afandi, yang kemudian disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, menyebutkan bahwa ana min nur Muhammad SAW. Aku dari nur Nabi Muhammad. Jadi nur itu memancar, pancarannya itu yang disebut rahmat. Maka kita sering menyebutkan wajahnya memancarkan kasih sayang. Iya, iya, iya. Jadi aneh kalau hari ini ada orang mengaku dia ikut sunnah Nabi, ingin menghidupkan ajaran Nabi, tapi tidak menjadi rahmat bagi semua alam. Hanya rahmat bagi kelompoknya. Jangankan semua alam, beda faham pun dia sudah tidak jadi rahmat. Maka wajib kita kemudian meluruskan kembali, wajib kita mengembalikan makna ayat ini seutuhnya, walaupun kita tidak sanggup, tapi kita sesanggupnya untuk mengembalikan rahmah ini mesti ke semua alam. Tidak hanya yang muslim, juga yang non muslim, tidak hanya yang sefaham, juga kepada yang tidak sefaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diraui oleh seorang tokoh utama di dunia tasawuf, dan kebetulan tokohnya masih muda, cakep lagi. Beliau terkenal dengan nama Buya Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim MPhil MHum, Masya Allah. Buya gimana Buya? Terima kasih rawuh di Sidoarjo, Masya Allah. Itu. Rupanya kita itu sudah lama kepingin ketemu sama Buya itu. Nah, baru sore hari ini yang nanti akan dilanjutkan dengan pengajian atau kajian rutin di pesantren Al-Sofa wal Wafa. Buya, semampang kita ketemu ya. Yang kajian-kajian Buya di berbagai macam medsos itu membuat kita ini semakin terbuka dalam konsep tasawuf. Nanti malam itu kita akan mencoba mengerucutkan sebuah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada sebuah tema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, gimana menurut Buya? Baik. Kalimat wa ma arsalnaka itu ada rahasia-rahasia yang luar biasa, karena biasanya kalau ada ma nafiyah lalu di belakangnya ada illa, ini menunjukkan sesuatu yang spesial. Ya. Dan di situ muncullah sebuah nama, bahwa di Nabi Muhammad SAW asma' mutanawwi'ah. Nabi punya nama yang banyak, salah satu namanya adalah rahmah. Rahmah itu nama plus sifat. Ya. Kalau dibuat nama cabangnya ada rahmah, ada rahim. Di dalam Al-Quran, dua ayat terakhir At-Taubah misalnya, kita mendapati Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan Rauf Rahim. Rauf Rahim. Artinya Rasulullah itulah ruhur rahmah. Dan yang paling menarik di situ bukan hanya sekedar rahmat lil mu'minin wal muslimin, rahmat bagi sesama yang beriman, tapi di situ ada lil alamin. Alam itu banyak, ada alam nyata, alam syahadah, atau disebut di dalam kitab Alamul Mulk. Ada alam yang malakut, ada alam-alam malaikat. Gak usah masuk ke alam malaikat, di alam nyata. Beliau ini kan ahli fisika. Yeah. Itu ada alam molekul, alam sel, alam macam-macam sekali. Bahkan getaran suara itu juga sebuah alam. Di tubuh kita ada miliaran alam. Jadi orang-orang berpikir alam itu hanya untuk yang di luar, dunia saja ya. Di dalam diri. Maka tubuh ini ada, itu bentuk rahmatan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kitab yang akan kita baca nanti malam, Sidi Mahmud Afandi, yang kemudian disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, menyebutkan bahwa ana min nur Muhammad SAW. Aku dari nur Nabi Muhammad. Jadi nur itu memancar, pancarannya itu yang disebut rahmat. Maka kita sering menyebutkan wajahnya memancarkan kasih sayang. Iya.
Jadi aneh kalau hari ini ada orang mengaku dia ikut sunnah Nabi, ingin menghidupkan ajaran Nabi, tapi tidak menjadi rahmat bagi semua alam. Hanya rahmat bagi kelompoknya. Jangankan semua alam, beda faham pun dia sudah tidak jadi rahmat. Maka wajib kita kemudian meluruskan kembali, wajib kita mengembalikan makna ayat ini seutuhnya, walaupun kita tidak sanggup, tapi kita sesanggupnya untuk mengembalikan rahmah ini mesti ke semua alam, tidak hanya yang muslim, juga yang non muslim, tidak hanya yang sefaham, juga kepada yang tidak sefaham. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, Mas Allah. Menarik jika kita kaitkan dengan alam yang ada dalam diri kita, terutama terkait dengan kajian fisika tadi itu. Coba kita lihat ya, ulum tadi itu kan alumni Fakultas MIPA. Iya. Ya, gimana ya ulum? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu memang pakai jamak ya. Bukan alam, bukan alamaini, tapi alamin. Ini adalah satu ekspresi yang disampaikan oleh Allah, bentuk pengagungannya kepada Kanjeng Nabi, bahwa sedemikian tingginya derajat Kanjeng Nabi sehingga bahkan mungkin di kalangan awam malaikat itu identik dengan kemuliaan, kebaikan dan kesempurnaan misalnya begitu. Tapi kalau kita lihat ayat ini justru tidak demikian adanya. Alamaini, alamin di situ masuk alam malakut, alam mulki atau alam syahadah juga. Maka sesungguhnya yang memimpin di alam malakut pun juga Kanjeng Nabi, Sayyidul Alamin. Disinilah maka kemudian tidak heran ketika Nabi Musa juga iri, ya dalam tanda kutip ya, bahkan sedemikian mentoknya untuk bisa pada posisi itu, umatnya sajalah saya, umatnya sajalah. Gitu. Tapi qadar Allah sudah berbicara lain. Saya rasa dari situ. Cuman mumpung ketemu Buya Arazi ini, Yai Irfani, saya ingin tanya tentang bahwa dalam hadis qudsi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Adakah korelasi ini dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Yang pertama kita mesti, karena saya juga praktisi hadis, ya, banyak tuduhan kepada kita yang cinta tasawuf bahwa kita bertasawuf itu doyan hadis palsu. Itu tidak benar. Ya. Kalimat laulaka itu sebenarnya ada yang semakna di dalam riwayat Hakim. Ketika Sayyidina Adam ditanya, beliau beristighfar, dan beristighfarnya dalam bentuk tawassul, sifatnya tawassul. Bihaqqi Muhammad. Hadis ini disahihkan oleh beliau tapi dhaifkan oleh Albani. Kita menganggap kalau Albani ada Hakim, ya Al-Hakim lebih tinggi ya. Al-Hakim masih syuyukh Al-Baihaqi dan minal huffaz, bagian daripada huffaz yang mu'tamad. Dan memang hadis begini mereka doyan mendhaifkannya. Kita harus kembali, udah nggak usah pakai tad'if mereka, kita pakai tasihih imam yang meriwayatkannya. Di situ disebutkan laula Muhammad ma khalaqtuka. Ya Adam, wahai Adam, kalau bukan karena dia Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Maka semakna itu ya. Iya, semakna. Lalu berdasarkan riwayat-riwayat inilah, ulama kita, mereka kan punya tajalliyat Allah singkapkan rohaninya, dan beberapa mereka mendengarkan kalam-kalam ini ketika ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu mereka artikan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Itu yang arifuni. Ya, liya'rifun. Oke, kita artikan menyembahku. Maka kita buat sebuah pertanyaan, siapakah yang paling mengenal Allah? Nabi mengatakan ana a'lamukum billah. Hadis sahih. Aku yang paling kenal kepada Allah. Kemudian siapakah yang banyak ibadahnya? Rasulullah juga. Maka ya'bud, ya'rif ini sama, ya'lam. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi siapakah yang menyembahku di ayat itu?
Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi kalau diterjemahkan bahasa maknawinya, laulaka ya Muhammad, Iya. ma khalaqtul jinna wal insa wal alam. Iya betul. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Iya. Bukan betul. karena engkau hai Muhammad tidak menciptakan jin, manusia dan alam semesta. Di sini Jadi aku ngerti ya apa istilahnya bahwa- Munasabat. Iya, ada munasabah antara penghambaan dengan kemarifatan, Betul. dengan penciptaan juga. Betul. Di kesempatan yang lain kan Allah berfirman itu bahwa tidaklah aku ciptakan ini sebelum ada apapun itu kan Allah tidak dikenal Iya. oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Lantas Allah suka untuk dikenalkan demikian. Iya. Nah, kemudian Allah menciptakan Menciptakan. makhluk. Maka sebenarnya penghambaan tanpa adanya kemarifatan itu Kosong. 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 Jangankan itu, pengakuan sendiri yang biasa kita dengar dari Maulidud Dibai, Ya. yang orang itu membaca hadisnya kila huwa Adam, Hmm. qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Itu lepas dari hadis ini, kajiannya apakah itu hadis yang dhaif atau hadis yang sahih, tapi yang jelas disampaikan itu bihi uniluhu a'lal maratib. Jadi Adam pun mendapatkan kesuksesan lah istilahnya, Iya. atau ketinggian derajat itu karena Muhammad, karena Muhammad. Betul, betul. Nabi Yuna Adam itu betul dia awal rusul. Ya. Ini kan lagi rame orang memperdebatkan masalah mal farqu bainan nabi mal wa farqu rasul. baina nabi wa rasul. Iya, iya. Yang disetir itu kan kalam Ibnul Munzir. Iya. Kalam Ibnul Munzir mau fi muskilah, nggak ada masalah di kalam Iya. Ibnul Munzir bahwa tidak ada lagi khilaf, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan tahun Fil, lalu diutus Bu'isa sebagai rasul membawa syariat. Tetapi kaunuhu nabiyyan itu sudah jauh sebelumnya. Iya. Sehingga Nabi Adam ruhaninya sudah mendapatkan rahmah nubuatnya Iya. Nabi Muhammad SAW. Maka ada kalimat di situ bihi, Iya. Iya. ya, atau bihaqqi Muhammad. Nah, di situ adalah kaunuhu nabiyyan. Dan ini sesuai dengan hadis Imam Tirmizi, hadis Imam Darimi, hadis Imam Ahmad, hadis Imam Hakim. Kalau kita gabung jadi sahih li ghairihi, Iya. bahwa kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi nabi. Adam belum ada, masih bainal ma wa tin, ma wal jasad, ma war ruh, kad nafkhir ruh. Itu ada beberapa redaksi. Artinya apa? Kaunuhu rahmatan. Beliau membawa rahmat itu ya sejak awal. Sejak awal. Sampai kapan kira-kira rahmat itu akan diberikan oleh Nabi? Selama yang punya rahmah ini masih ada. Siapa yang punya rahmah? Allahu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itulah ceritanya ketika di akhirat nanti juga masih bisa memberikan rahmat, bahkan tidak hanya kepada umatnya. Ya, justru ini yang dilupakan banyak orang, Iya. bahwa di akhirat nanti orang-orang pun tidak lagi beribadah untuk cari pahala. Iya. Mereka ingin gimana menatap Allah sedekat mungkin. Nanti nikmat-nikmat surga bagi khawasul ibad, khawasul arifin itu menjadi hambar. Maka mereka setiap 500 tahun menginginkan bertemu Allah dalam hadis yang sahih itu. Ya. Akhirnya Allah membuka tirai hijab, lalu menampakkan rahmannya, rahimnya. Ini yang dirindui oleh semua ahli surga di Firdaus. Ya. Ketika kemudian ditutup dan baru dibuka lagi 500 tahun, mereka mencari cara gimana mampu boleh mendekat kepadanya sebelum 500 tahun. Maka mencari makrifat tidak berhenti dengan matinya tubuh. Iya. Ya. Betul. Kan Iya. berlanjut terus. Itu Lanjut yang terus. menjadi himmahnya ahlu thariq. Betul. Iya, iya. Nah, inilah kehebatannya ahli tarik. Maka disebutlah taman-taman ilmu, taman-taman zikir itu halaqah surga. Halaqah taman-taman surga. Iya. Karena surga yang didahulukan itu sebenarnya adalah ma'rifat yang dihidupkan semasa kita ada sekarang. Jannatul Tidak ma'arif. mungkin seseorang itu bisa makrifat kepada Allah Maha Rahman Rahim tanpa melalui rahmahnya baginda mungkin. Rasulullah. Mustahil. 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 Iya. Hatta Nabi Adam, Nabi Muhammad bin Abdullahnya belum lahir. Iya, Beliau sudah bermakrifat dengannya. Iya. itu ya. Bermakrifat karena asbab Nabi Muhammad. Apalagi kita. Boleh nggak dikatakan bahwa ujung atau ghayahnya rahmatan lil alamin adalah ma'rifat billah?
Ya, saya ini bisa seneng dengan panjenengan ini kan karena ada rahmahnya beliau. Iya. Rahmah ini nggak mungkin ada kalau kita nggak kenal di alam ruh dulu. Betul. Ini walaupun kita bertemu sekali dua kali, tapi ada pertemuan dulu yang Iya. sebenarnya ruh kita. Nada. Al arwah junud. Ya, itu juga yang dulu Iya. kita di Madura di Sumenep Iya. pernah ingatkan saya dan teman-teman waktu itu. Kalau dulu pernah bertemu di alam ruh, maka apapun caranya Iya. pasti bertemu. Nah, pertemuan itu membuat kita kenal. Kenal itu membuat munculnya rahmat. Dan semuanya dirahmatin Nabi. Birahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi rahmatullah itu ya rahmatnya Nabi. Iya, itu yang perlu rahmatullah, rahmat Nabi. Rahmat Nabi itu penggait rahmat. Iya. Iya. Jadi ya benar memang al-babul al-azim li wusuli ila ma'rifatillah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, terima kasih Bu ya. Ini sudah beberapa menit Kok cepet aja? kita Cepet aja. kita berbincang terkait dengan obrolan berat sebetulnya terkait dengan tasawuf dan terkait dengan illa rahmatan lil alamin, dan kita akan break dulu sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.